Assalamualaikum rekan-rekan sekalian. Kali ini kita akan mengambil tema pencurian listrik yang menyebabkan tulisan periksa dan gambar tangan. Simulasinya kita gambarkan dengan instalasi KWH pasca bayar di meteran yang lama-lama masih menggunakan pasca bayar. Di sini saluran masuk kita katakanlah IM, kemudian saluran keluar atau arus keluar, kemudian menuju ke MCB box sekering, baru menuju ke beban-bebannya. Ini dalam kondisi normal, semua beban akan tercatat dengan normal di KWH meter. Nah, sekarang ini salah satu contoh kejadian, salah satu modus pencurian ya, sambungan langsung dari kabel SR ke beban. Jadi sebelum KWH meter, kabel SR disuntik seperti ini, diambil sebagai beban pencurian. Ya, di sini terlihat kabel warna merah yang masuk ke tempat yang tersembunyi. Nah, salah satu cara petugas PLN untuk mengetahui modus-modus pencurian tersebut, misalkan dengan alat ukur tang ampere. Ya. Dengan alat ukur ini, petugas mengukur arus yang masuk sebelum KWH meter, kemudian dibandingkan dengan arus yang keluar. Kalau misalkan arus masuk dan arus keluar besarannya sama, ampernya sama, artinya tidak ada masalah apa-apa di instalasi listrik tersebut. Tapi seandainya arus yang masuk dibandingkan arus keluar, arus masuk lebih besar dari arus yang keluar, ya, berarti ada pencabangan di situ karena arusnya terbagi ke arus K2. Ya, di sini kalau dibuat ya hitungannya, arus masuk sama dengan arus K1 ditambah arus K2. Arus K2 ini adalah arus yang menuju ke beban-beban pencurian. Nah, dari sini PLN akan melakukan tahapan tindakan lebih lanjut ya. Saya kira teman-teman jangan sampai melakukan hal seperti ini karena ini melanggar hukum ya. Yang berikutnya, instalasi prabayar. Dengan meter prabayar ini dilengkapi dengan sensor-sensor yang bisa meminimalisir pencurian-pencurian tadi atau bisa mendeteksi ya. Ini cara kerjanya. Wiring dari KWH meter prabayar adalah ini sumber masuk di terminal 1, saluran fase, kemudian keluar di terminal 2, masuk ke MCB, kemudian keluar ke MCB box sekring, baru kemudian terbagi ke MCB cabang di instalasi. Sedangkan saluran masuk netral, masuk ke terminal 4, keluar ke terminal 5, kemudian masuk ke ini terminal netral, baru terbagi ke beban-bebannya. Terminal nomor 3 ardenya. Nah, sekarang ke dalam kondisi normal, arus fase sama dengan arus netral ya. Di sini sama, sensornya juga di sini mendeteksi arus yang mengalirkan sensing fase dan netral terukur besarannya sama. Nah, sekarang kalau kita lihat simulasi dari pencurian ya, misalkan ada yang mencoba melakukan pencurian dengan cara menjamper terminal nomor 1 dan nomor 2 ya, dihubung singkat. Nanti akan terjadi ketidakseimbangan arus yang mengalir di sensing I fase dan sensing I netralnya ini, IP dan IN tidak sama, sehingga terjadilah ini tanda gambar tangan dan periksa. Artinya ada sesuatu di sini yang tidak balance. Dan arus yang mengalirkan sensing fase tidak terukur ya, tidak masuk lewat sini, tetapi terukur di sensing netral. Sini terukur. Lampu temper nyala, pelanggan tidak bisa memasukkan token ya. Jadi sebelum dibenahi ya, tokennya tidak bisa dimasukkan. Modus yang kedua, misalkan mengambil saluran fase di terminal 1, kemudian mengambil juga di saluran netral terminal nomor 5. Nah, dari kedua terminal ini dibuat sebagai beban pencurian. Ini juga akan menimbulkan ketidakseimbangan di sini
Jadi IP tidak sama dengan IN, sehingga juga akan muncul tulisan periksa dan gambar tangan. Demikian rekan-rekan sekalian, uraian singkat dari masalah penjualan listrik yang menyebabkan tulisan periksa dan gambar tangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.